Eh, Baik, kita mulai saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan sejahtera. Suara saya kedengaran? Berdengar, Pak. Oke, saya ganti headset dulu ya. Eh, tes. Yang ini bagaimana suara saya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, makasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yanuar Nurdiansyah. Untuk PTI nanti akan saya ampu bersama dengan Pak Anang. Teman-teman rata-rata angkatan berapa? 2019? 2000 berapa? 2018 ada, 19 juga ada. Oh, berarti ada yang sudah pernah ngambil ya? Oke, kita akan membahas mengenai abad informasi. Ya. Nah, ketika kita berbicara masalah pengantar teknologi informasi, materinya, outline-nya seperti ini nanti ya. Yang akan kita pelajarin ke depannya ada data, informasi, sistem, dan teknologi informasi. Ada sejarah dan perkembangan komputer, ada komponen sistem komputer, ada pengenalan aplikasi perkantoran nantinya, ya berupa Office Word, kemudian Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kemudian pengantar jaringan komputer, kemudian perkembangan teknologi internet dan pemanfaatannya, isu-isu terkait teknologi informasi dan komputer, kemudian kode etik, ya, dan serta undang-undang ITE. Nah, ketika kita berbicara masalah abad informasi, ya, ada evolusi abad informasi, yaitu pertama abad pertanian, di bawah tahun 1800, di mana bertani menggunakan tenaga manusia dan tangan. Kemudian ada abad informasi, ya, tahun 1800 sampai 1997. Bekerja di pabrik menggunakan tenaga manusia dan mesin. Kemudian abad informasi, tahun 57 hingga sekarang. Pekerja terdidik menggunakan tenaga dan teknologi informasi. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman sekolah, kuliah, kemudian mengikuti kursus, apakah teman-teman bisa dikatakan terdidik atau terlatih? Atau sama halnya, ya, ketika ada harimau, ya, atau singa di dalam kebun binatang, ya, harimau atau singa di dalam kebun binatang atau dalam sirkus. Sirkus itu, ya, singa tersebut ketika mematuhi apapun instruksi dari pelatihnya, ya, ketika melompatin cincin api atau suruh duduk, ya, kemudian melompat cincin api, apakah kita mengatakan singa tersebut terlatih atau terdidik? Ya, oke, kenapa? Kita bisa menyebutkan singa tersebut terdidik atau terlatih? Izin menjawab, Bapak. Ya, monggo. Kalau menurut saya mengenai singa itu termasuk terlatih, soalnya sebelumnya itu sudah dilatih sama pelatihnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman, ya, ketika teman-teman belajar, kuliah, kemudian ikuti kursus dan lainnya, teman-teman sebut dengan terdidik atau terlatih? Terdidik. Ya, terdidik atau terlatih? Ya. Ya, itu beda tadi ya, terdidik dan terlatih. Oke. Nanti teman-teman akan memahaminya ketika teman-teman di dalam masyarakat. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana lebih banyak orang bekerja dalam bidang penanganan informasi daripada bidang pertanian dan industri. Teman-teman dari program studi sosiologi ya? Ya, teman-teman dari program studi sosiologi, nanti di depannya, ya, sosiologi akan berrelasi dengan nama teknologi informasi. Ketika teman-teman memiliki keahlian di luar bidang ilmunya, itu menjadi nilai plusnya.
Nah, apa sih teknologi informasi itu? Handphone kah? Ya, handphone termasuk teknologi informasi? Sekarang, ya, kita melihat di sebuah handphone atau teman-teman rata-rata menggunakan smartphone. Bahkan sekarang banyak orang, satu orang saja bisa memiliki 2 smartphone, bahkan 3 handphone. Ya, saya memiliki 2 smartphone dan 1 handphone biasa, ya, handphone Nokia zaman dulu. Nah, saat ini ya handphone mengalami perubahan dari dulunya hanya sebatas handphone biasa seperti ini. Nah, handphone biasa seperti ini, ya, di mana dulu hanya sebatas hanya komunikasi, telepon, dan SMS. Sekarang pun semuanya berubah, ya, dari sebuah smartphone. Kita bisa mengakses informasi, kita bisa melihat berita dimanapun, kapanpun, dan ya, kemudian kita bisa bermain games, ada kalender, ya, bahkan kita bisa melakukan perkuliahan menggunakan smartphone. Ya, ini semua perubahan teknologi. Semuanya menjadi satu di dalam sebuah handphone. Kita butuh apa? Hiburan. Kita bisa melakukan streaming film, streaming game. Ya. Kemudian apa yang butuh lagi? Kita butuh untuk merealisasi diri sendiri atau mengekspresi diri sendiri. Kita bisa foto kapanpun dimanapun. Ya, cekrek foto. Ya, di setiap saat kita bisa aktualisasi diri, foto kirim, foto kirim, foto kirim. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, bayangkan semakin lama semakin canggih. Ya. Smartphone beragam bentuknya. Semakin tipis, semakin mahal. Ya. Terkadang kita iri dengan handphone. Kenapa? Kita tidak bisa terlepas dari ketergantungan sebuah handphone. Sebelum tidur, ya, yang dilihat adalah handphone. Begitu bangun tidur, yang dicari pertama kali apa? Handphone. Begitu handphone baterainya sudah sekaratul maut, baterai sudah 20%, bingung. Ya. Nah, biasanya orang sekarang ini sudah melengkapi dirinya dengan membawa genset, ya, atau power bank kemana-mana. Ya. Power bank itu menjadi sebuah peralatan yang wajib dimiliki saat ini. Nah, ini handphone. Ya. Kemudian apa lagi? Komputer. Ya. Perkembangan komputer pun juga semakin lama semakin signifikan. Dulu komputer berbentuk kotak, ya, kemudian bentuk TV gede, layar cembung. Ya. Nah, semakin lama semakin berkembang Pentium 1, Pentium 2, 3, 4, Core 2, dual core, sampai sekarang ya Core 7, ya, dengan generasi ke-9. Ya, perkembangan dulu zaman-zaman saya, ya, ketika nongkrong di kafe masih membawa laptop, nongkrong di kafe membawa laptop, keren mas. Ya, sekarang kita nongkrong ke kafe bawa laptop, udah nggak keren lagi. Kenapa? Orang cukup membawa smartphone. Wah, paling orang buka laptop di kafe, itu pasti kerja tugas, pamer namanya. Ya. Nah, tambah lucu lagi, nongkrong ke kafe bawa PC. Nah, tambah lucu lagi kan? Nah, mungkin di 10 tahun, 20 tahun lagi, ya, ketika kita membawa smartphone, itu orang akan gila-gila kepala. Kenapa? Bisa saja teknologi akan semakin berkembang. Ya. Bukan lagi smartphone, bukan lagi dalam bentuk nyata seperti ini. Bisa saja nantinya dalam bentuk hologram atau virtual. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita tidak tahu. Sama halnya ketika kita melihat komputer zaman dulu, ya, yang dimana memorinya hanya 1 kilobyte, ya, kemudian hard disknya hanya sebatas 1 megabyte, ya, itu kita akan tertawa. Bisa apa zaman itu? Nah, tapi ketika kita mengalaminya, ya, 30 tahun lagi, Anda sudah punya cucu mungkin, ya, Anda cerita, dulu, Eyang dulu pakai laptop, cucu Anda ketawa, kok bisa Eyang bisa hidup di zaman itu? Sama halnya ketika orang tua kita membuat skripsi menggunakan mesin tik, kok bisa survive? Ya. Nah, sama hal seperti tadi, perkembangan teknologi semakin lama semakin cepat, bahkan signifikan. Ya. Masukkah kategori teknologi informasi? Ya.
Kemudian apa lagi? Internet. Apa itu internet? Ayo. Apa itu internet? Kita sering sekali dengar ya, internet, internet, internet. Apa itu internet? Ayo. Kira-kira apa itu internet? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa itu internet? Ayo. Kira-kira apa itu internet? Internet adalah interconnection network. Hubungan, ya, minimal ada 2 koneksi. Jaringan. Kemudian atau yang lainnya. Ya. Tapi ingat juga Mas ya, terkadang sebuah smartphone, apalagi sekarang ya, smartphone ini sudah menjadi sebuah identitas bagi seseorang. Buktinya apa? Ya. Terkadang sebagian orang menganggap sebuah smartphone itu menjadi sebuah fashionnya. Orang bangga foto di depan kaca seperti ini ya, dengan logo, belakang logo apa? Apple. Logo Apple-nya dikelihatin. Ya. Kenapa? Logo Apple lebih berharga ketimbang mukanya sendiri. Lihat logo Apple. Tapi begitu handphone Vivo, Oppo, ya ditutupin. Halo, apalagi itu Mituhu. Sebuah perkembangan, passion kan. Kenapa lagi? Dari sebuah smartphone, orang bisa menjadi terkenal. Positif maupun negatif. Banyak kasusnya kan. Contohnya apa? Ya, kasusnya Ariel Peter Pon. Gara-gara smartphone. Terkenal kan? Sudah terkenal lagi. Kasusnya Ariel dengan Luna Maya. Bahkan Ariel kan sempat konfirmasi, minta maaf ke media. Kepada rakyat Indonesia, saya mohon maaf ya. Di lain waktu, kualitasnya akan diperbaiki jadi HD dan durasinya diperpanjang. Nah, itu gara-gara smartphone. Ya. Semua dari sini. Nah, terkadang orang lupa. Ya, menganggap bahwa smartphone ini adalah segalanya. Dan begitu dia membuang filenya, menganggap itu adalah bisa hilang. Tapi tidak sedemikian rupa. Nanti akan saya ceritakan kenapa. Ya. Dan sehari-hari saya di dalam Fasikom, saya lebih banyak berkecimpung di dunia keamanan sistem dan digital forensik. Sehingga saya tahu persis. Oke. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya. Lingkungan kerja saat ini, karakteristik perubahan yang cepat, kompleks, ekonomi global, kompetisi super ketat, berfokus pada pelayanan. Saat ini kita diharapkan menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Ya, ini yang dicari. Pertanyaannya adalah, siapkah kita dengan kondisi global yang seperti ini? Kita hanya bukan saja lulus sebagai seorang sarjana sosial, tetapi memiliki value lain, sama seperti anak-anak yang lain. Saya selalu menasihati mahasiswa saya. Ya. Ingat, sekarang banyak pakar-pakar komputer, misalnya pakar-pakar dari digital forensik itu basically-nya itu bukan dari komputer, banyak yang dari ilmu hukum, ilmu sosial. Ketika dia menemukan passion-nya, maka dia akan bisa jadi. Ya. Bahkan sekarang banyak orang ke dunia hiburan. Misalnya apa? Dia berkecimpung di dunia game. Kerjanya apa? Bermain game. Tapi kalau dia passion dapat, dia bisa memanfaatkan momentum, ya, maka terjadi. Banyak kan kita lihat streamer gamers, dia melakukan streaming di YouTube, di Facebook, bahkan penghasilannya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Kerjanya apa? Main game. Kalau kita saat ini ya, pasti orang tua marah terus, ya nge-game terus, kapan belajarnya. Nah, tapi teman saya banyak seperti itu Mas, kerjanya apa? Main game, tapi dapat uang. Nah, kalau kita main game hanya untuk having fun. Tapi coba having fun tadi dibuat dibikin rupa. Ini passion. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Penggunaan IT. Untuk lingkungan tersebut, banyak organisasi yang menggunakan IT, bahkan pada kasus-kasus tertentu, solusinya hanya IT. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teknologi informasi sangat penting untuk saat ini. Nah, kenapa harus belajar IT? Belajar TI? Karena TI memiliki pengaruh yang sangat signifikan tadi. Termasuk teman-teman. Walaupun kita basically-nya dari sosiologi,
dorong sosial. Tapi ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih mengenai TI, ya, kita akan memiliki value yang lebih tinggi. Tuh, dia anak sosial. Tapi jago IT, paham TI. Orang butuh seperti itu. Ya. Nah, sedikit bercerita. Apa itu data? Apa itu informasi dan pengetahuan? Data seperti ini ya. Sistem informasi seperti ini. Sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisa, dan mendiseminasikan informasi. Nah, ada data, ada instruction, akan masuk ke collect input. Kemudian akan diproses dan melakukan transformasi. Dia akan masuk ke dalam store. Ya, atau kemudian dia akan diproduce atau di dalam sebuah output. Sehingga akan melakukan proses kalkulasi atau report. Ini adalah sistem informasi tadi. Sama halnya seperti kita, Mas, Mbak. Ya. Ketika kita mengatakan wanita cantik atau laki-laki tampan, ya. Kenapa? Setiap informasi yang kita peroleh itu akan berbeda-beda outputnya. Ada yang mengatakan laki-laki ganteng itu seperti ini, ototnya kekar, six-pack, wajahnya plastik kayak Korea. Ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, saya lebih menyukai laki-laki itu yang one pack, ya, pria perenagen dengan kategori perut buncit. Saya lebih menyukai seperti itu. Ada, ya. Tanpa om kalian bukan siapa-siapa. Banyak kan? Ya, ada motifnya. Kemudian tadi mengatakan, oh, saya nggak seperti ini kan. Saya menyukai laki-laki itu yang baik, yang pintar. Teori. Giliran ditembak bilangnya semua laki-laki, saya tidak menyukai laki-laki yang, atau saya mengatakan alasan, ya kamu terlalu baik buat saya. Ya, itu wanita. Bilangnya selalu pengennya cari pasangan yang baik, pintar, cerdas. Ya. Tapi begitu dia culun, pasti alasannya kamu terlalu baik buat aku. Nah, itu wanita. Kemudian buat sama pun itu sebuah informasi. Laki-laki pun juga sama. Ya. Begitu mengatakan, oh, saya memiliki tipikal seperti ini, itu sebuah informasi. Kesukaan dengan satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Nah, apa yang membuat informasi itu berguna? Akurasi, lengkap, fleksibel, dapat dipercaya, berhubungan, mudah diakses, berdasarkan fakta, tepat waktu, dan tidak terkontaminasi. Ini sebuah informasi yang dapat berguna. Nah, sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk menjalankan fungsinya. Terdiri dari hardware, software, database, prosedur, network, manusia, dan lainnya. Sistem ini dibuat untuk memberikan solusi terhadap beberapa masalah yang ada. Yang diharapkan, komunikasi lebih cepat, mengurangi beban kerja, memperluas kewenangan organisasi, mendukung pengambilan keputusan. Tren TI saat ini, misalnya ada data warehouse, ya, kemudian internet, ya, portable computing, dokumen manajemen, dan lain-lainnya. Ini tren-tren yang ada di dunia IT. Nah, setidaknya kita sedikit memahami, Mas. Ya, memahami apa sih yang ada dalam dunia TI. Kenapa? Kita hidup di dalam lingkaran ya dunia TI. Kenapa? Ketika kita bermain sosial media, ya, kita juga harus hati-hati. Kenapa? Di sana akan ada namanya etikal dalam bersosial media. Berbahayanya apa? Ketika kita bersinggungan dengan namanya Undang-Undang ITE. Ya. Tapi apa ingat, ya, terkadang kita bicara soal Undang-Undang ITE, ya, awalnya Undang-Undang ITE itu untuk melindungi ya, individu atau kelompok atau perusahaan atau instansi dalam hate speech dan lainnya. Tetapi kenyataannya sekarang adalah Undang-Undang ITE berlaku hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, atau Undang-Undang ITE akan tegas implementasinya terhadap orang-orang yang tidak mampu atau tidak punya. Tegas ke bawah. Nah ini. Nanti kita akan bahas lagi masalah Undang-Undang ITE di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ayo. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bapak. Silakan. Nggak ada yang tanyakan?
sementara cukup. Cukup Pak. ya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya cukupkan. Jangan lupa absen Mas Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Malam dan warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Ya. Saya end live ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih.